Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Indra Santalia Kundre dengan nomor induk mahasiswa 17416261201119. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi, SLMM, selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua kepada Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi, SLMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang ketiga kepada Ibu Citra Sapitri, SLMM, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang keempat kepada Ibu Santi Pertiwi Harisandi, SLMM, selaku dosen pembimbing saya. Yang kelima kepada pembimbing lapangan di tempat kerja praktek saya, yaitu Bapak almarhum Bapak Yana Supriyatna. Yang keenam itu kepada ibu saya sendiri karena telah mendukung saya. Selanjutnya saya akan masuk ke materi dengan judul Implementasi Sistem Pencatatan Keuangan si Apik pada Yoi Ayah Cafe. Adapun latar belakangnya, alasan saya memilih judul yang berhubungan dengan tempat kerja praktek adalah Yoi Ayah Cafe ini merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner dan juga jasa perbankan. Dalam pencatatan laporan keuangan, Yoi Ayah Cafe masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa praktek ingin menerapkan sebuah sistem keuangan kepada Yoi Ayah Cafe. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka saya memilih judul Implementasi Sistem Pencatatan Keuangan si Apik pada UKM Yoi Ayah Cafe. Selanjutnya, sejarah Yoi Ayah Cafe. Yoi Ayah Cafe ini didirikan pada tanggal 3 Februari 2017 oleh almarhum Bapak Yana Supriyatna. Awal mulanya berdiri kafe ini karena Bapak Yana Supriyatna ingin memiliki usaha mandiri. Selain mendirikan Yoi Ayah Cafe, Bapak Yana Supriyatna juga membuka usaha BRI Link yang digabung dengan Yoi Ayah Cafe dan diberi nama Yoi BRI Link. Yoi Ayah Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat. Yoi Ayah Cafe sendiri beralamat di Jalan Ronggo Waluyo, Sirnabaya, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya ini termasuk perusahaan perdagangan dan juga jasa perbankan dengan jumlah karyawan 3 orang. Produk yang ada pada Yoi Ayah Cafe yaitu makanan, minuman, dan layanan perbankan seperti membayar tagihan listrik, setoran, cicilan, dan layanan perbankan lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 2 tinjauan pustaka dari para ahli. Yang pertama itu menurut James A.F. Stoner dan Charles Winkel. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Tricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, middle theory. Menurut James C. Van Horn, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Lalu menurut Sutrisno, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha, mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Jadi dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan usaha, bagaimana memperoleh dana, serta bagaimana cara menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien. Selanjutnya, range theory, laporan keuangan. Menurut Wikipedia, adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan harian lainnya. Selanjutnya, informasi akuntansi. Menurut Wijayanto, dalam susunan berbagai formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya, tujuan yang menjadikan saya acuan untuk kerja praktek ini adalah agar mahasiswa dapat mempraktekkan kemampuan dan pengetahuan dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Selain itu juga untuk memahami dan mengetahui pencatatan laporan keuangan serta membantu dalam menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pegawai YAKV serta pengamatan langsung melalui kegiatan kerja praktek yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, pelaksanaan KP. Tugas utama saya di sini adalah menerapkan dan mengelola sistem pencatatan keuangan si Apik serta memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai laporan keuangan dan penggunaan sistem si Apik. Selanjutnya, untuk tugas pendukungnya sendiri, di sini saya membantu dalam pelayanan penerimaan tamu dengan menerima pesanan makanan dan menerima pembayaran di bagian kasir. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang saya temukan pada saat melakukan kerja praktek adalah ketika melakukan penginputan data pada aplikasi si Apik, data yang ada masih kurang lengkap. Hal ini dikarenakan masih kurang pedulinya karyawan terhadap pentingnya penggunaan laporan keuangan, sehingga mereka tidak membuat laporan secara detail. Selain itu juga kesulitan karyawan dalam mempelajari dan mengelola sistem keuangan si Apik masih kurang. Untuk solusinya sendiri, di sini saya memberikan solusi itu pembuatan laporan harian. Solusi ini berguna untuk pencatatan nanti dari laporan harian ke aplikasi si Apik. Selanjutnya itu pelatihan terhadap karyawan. Jadi saya memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai bagaimana cara menginput laporan keuangan dan mengelola laporan keuangan dari yang manual ke aplikasi si Apik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan pada UKM YAKV, di sini saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pencatatan keuangan pada UKM. Penggunaan laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan maupun UKM guna meningkatkan akses pembiayaan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tadi, maka di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan sistem pencatatan keuangan si Apik pada UKM YAKV ini di sini masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang pedulinya karyawan YAKV terhadap pentingnya suatu laporan keuangan. Saran saya untuk UKM YAKV adalah lebih meningkatkan kembali penggunaan sistem pencatatan keuangan si Apik yang sudah ada, serta menempatkan karyawan khusus di bagian keuangan guna mengawasi dan mengelola sistem pencatatan keuangan yang dimiliki YAKV. Selanjutnya, untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya program studi manajemen, untuk kedepannya lebih memiliki banyak rekomendasi perusahaan, instansi pemerintah yang dapat dipilih mahasiswa untuk kerja praktek. Dan ini beberapa lampiran. Yang foto yang pertama ini adalah foto tempat kerja praktek saya, itu YAKV. Selanjutnya di sini, yang foto yang kedua di sini, saya sedang menginput dari laporan harian ke dalam sistem si Apik. Nah, ini adalah logo dari sistem si Apik. Lalu di sini beberapa akun transaksi, ada akun penerimaan dan akun pengeluaran. Lalu ini lampiran berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan neraca yang ada pada YAKV. Selanjutnya laporan arus kas, laporan laba rugi dan saldo laba. Ya, sekiranya seperti ini ya teman-teman. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang baik. Selamat pagi, salam sejahtera.